Oke, apa yang dimaksud dengan digital platform? Bagaimana kehidupan kita itu tidak bisa lepas, ya, kehidupan modern maksudnya, dari yang namanya digital platform. Mulai dari saat ini, apa yang kita tampilkan, apa yang kita pakai, e-learning itu berjalan di atas digital platform. Anda mau pesan makanan lewat GoFood, sekarang pakai digital platform. Anda mau transfer baik melalui ATM maupun melalui e-banking menggunakan digital platform. Apakah hanya itu saja? Ternyata tidak ya. Tadi bangun pagi iseng-iseng saya nonton YouTube. Ternyata di YouTube ada berita, bukan hoax ya, karena dari sumber berita yang resmi, salah satu surat kabar terkenal di Asia, itu ada sebuah video di mana seorang dokter di Singapura itu bekerja sama dengan ahli IT. Dia membuat perban untuk luka, ya, perban biasa, tapi tentu ini katanya untuk luka operasi atau luka yang cukup parah, di mana di perban tersebut ada sensor kecil dan ada alat transmitter. Sensor kecilnya itu katanya berfungsi untuk memantau lukanya jika terjadi infeksi. Dan transmitter itu menyiarkan hasil sensornya ke aplikasi jarak jauh yang bisa langsung dipantau oleh oleh dosen, oleh dokternya. Jadi pasiennya itu mungkin ada di rumah, dokternya itu ada di rumah sakit ya atau klinik, tetapi dokternya tetap bisa memantau perkembangan dari luka si pasien tanpa jarak menjadi masalah. Oh, jadi kita lihat ya, peralatan digital juga ternyata sudah cukup banyak dipakai di bidang kesehatan ya. Dalam berita yang lain juga ini sudah cukup lama sebetulnya. Ada orang yang sudah kena penyakit jantung kronis ya, jadi di dadanya itu ditempelkan ya, bukan dipasang paksa ya, tapi mungkin ditempelkan pakai perban atau semacamnya. Sama ada sensor dan ada transmitter dalam bentuk yang sangat tipis, sangat ringan sehingga tidak mengganggu pergerakan dari pasien. Pasiennya ada di rumah, tapi kondisi jantungnya ini bisa dipantau oleh dokternya. Jadi kalau ada masalah dengan jantungnya, dokter bisa segera memberitahu pasiennya untuk diperiksa, untuk datang ke rumah sakit. Bahkan si alatnya juga itu diberi semacam program kecil di mana jika jantungnya bermasalah si pasien dimanapun dia berada, itu bisa dengan otomatis memanggil ambulans tanpa harus nelepon, tanpa harus menghubungi apa rumah sakit. Jadi ada kondisi-kondisi di mana dianggap itu adalah darurat. Ya, karena seperti kita ketahui, kalau ada orang yang kena serangan jantung itu kadang-kadang yang apa itu eh kena penyakit jantungnya yang punya penyakitnya itu juga tidak sadar. Kadang-kadang dadanya sudah sakit aja, terus jatuh aja langsung, telat ditolong, dikasih obat atau ada pertolongan pertama, ya sudah, ya bisa meninggal. Nah, hal seperti ini dicoba dicegah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin digital platform. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dan apa yang lingkupnya seperti apa digital platform tersebut.
Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Ini yang disebut sebagai digital platform ya, kalau dari sisi apa itu konsep atau teorinya. Jadi platform digital adalah lingkungan di mana perangkat lunak atau software dijalankan dalam lingkungan perangkat keras atau hardware atau sistem operasi OS, operating system, mungkin juga browser web, dan antarmuka atau interface pemrograman aplikasi tertentu selama kode program itu dijalankan. Platform komputasi adalah tahap di mana program komputer dapat berjalan. Jadi ini merupakan proses pengembangan dari perangkat lunak. Platformnya mungkin berbeda, ya, tetapi juga bisa menyediakan fungsionalitas dan batasan yang berbeda untuk sistem dan proses pengembangan. Jadi seperti kita lihat ya, kadang-kadang juga dianggap ini sebagai komputer. Tetapi bentuknya tidak hanya seperti laptop, tidak hanya seperti personal komputer. Ya, mungkin bentuknya seperti smartphone. Mungkin bentuknya seperti mobil, karena sekarang mobil juga sudah banyak yang computerized, apalagi yang electric car. Ya, mobil sudah dilengkapi dengan GPS, yaitu komputer juga. Ya, apa alat pelacak, global positioning system misalkan. Bagaimana dengan motor? Sama, motor juga ya. Beberapa motor yang modern itu mempunyai program untuk mengidentifikasi peta misalkan. Bahkan dalam beberapa video YouTube saya lihat sepeda pun ada yang sudah dilengkapi seperti itu. Meskipun bentuknya sederhana ya. Bagaimana misalkan sepeda itu punya kapabilitas untuk nyambung dengan smartphone untuk menentukan rute terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Kita melihat misalkan sekarang ada yang namanya mesin cuci pintar, pakai program yang namanya fuzzy logic, sehingga mesin cuci tersebut bisa memperhitungkan dengan tepat berapa air yang dibutuhkan untuk mencuci sekian kilo cucian, berapa banyak pewangi atau rinso ya, sabun cuci disesuaikan. Sabun cuci untuk 1 kilo pakaian tentu saja berbeda dengan sabun cuci untuk 2 kilo pakaian kotor yang akan dibersihkan. Demikian juga airnya. Demikian juga listriknya. Sehingga mesin cucinya disebut cerdas karena bisa lebih hemat dari pemeliharaan, dari penggunaan listrik, ya, dan seterusnya. Demikian juga dengan kompor, demikian juga dengan kulkas, dan lain-lain. Semuanya ini mencakup ke digital platform seakan-akan, padahal betul ya, di dalamnya itu ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ya, ada aplikasi, dan ada operating system. Anda mau ngambil uang ke ATM, Automated Teller Machine, ya, atau apa itu bahasa Indonesia-nya? Anjungan tunai mandiri. Ya. Bentuknya itu seperti lemari, padahal sebetulnya di dalamnya itu adalah komputer. Dia punya yang namanya sistem operasi, dia punya yang namanya aplikasi, tapi tujuannya khusus untuk melayani transaksi perbankan, ya. Ya kalau Anda lihat sekarang kenapa misalkan perbankan itu bisa bertahan? Salah satunya adalah dukungan uh, perangkat lunas, perangkat keras, dan digital platform yang mereka miliki. Dan salah satu yang paling masif menggunakan digital platform, ya khususnya di negara kita, itu adalah bidang perbankan, ya.
artinya yang paling maju dibandingkan dengan bisnis-bisnis lainnya. Kalau Anda lihat sejarahnya komputer ini memang sudah cukup lama ya, sekitar ya kurang lebih 80 hampir 100 tahun mungkin ya, mulai dari awal Perang Dunia kedua ya, 40, di mana dulu komputer itu masih bentuknya masih besar, masih pakai tabung vakum, sehingga kalau Anda mau pakai komputer itu harus masuk ke dalam komputer, butuh ruangan yang besar. Komputer yang pertama itu salah satunya adalah Mark I ya. Ini beratnya sampai dengan 5 ton. Bayangkan, komputer pertama tahun 42, 5 ton dibandingkan dengan laptop modern yang paling juga beratnya 1,5 kilo, 2 kilo sampai dengan 3 kilo. Terus berkembang, ditemukannya chip, ditemukannya media penyimpanan yang lebih kompak ya, seperti disket dan seterusnya, membuat komputer semakin lama semakin kecil. Apalagi eh, apa pemanfaatan tabung vakum ini sudah semakin lama ditinggalkan mulai tahun 60-an. Di sini sebutkan nih, yang di sini nih 64 sampai dengan 79 mulai kita menggunakan integrated circuit. Ya, kita mengenalnya sebagai chip. Ya, jadi kalau dalam komputer itu chip utamanya disebut sebagai prosesor. Ya, kenapa kalau Anda beli komputer, beli laptop, pasti nanya ya, prosesornya apa? Itu sebetulnya adalah chip, itu adalah otak. Intel, AMD, ya. Apalagi itu kalau Anda beli smartphone, apa Mas ini chipnya, otaknya? Wah, ini chipnya misalkan Snapdragon untuk menjalankan sistem operasi tertentu. Itulah kenapa bentuk komputer semakin lama semakin kecil, sehingga pada awal tahun 70-an kita mengenal yang disebut sebagai personal komputer. Dulu tuh yang namanya komputer pasti dimiliki oleh perusahaan besar. Karena perlu tempat yang besar, biayanya mahal sekali, perlu ahli, tambah lama tambah kecil, sehingga perorangan bahkan rumah tangga itu bisa memiliki yang namanya komputer. Tambah lama tambah kecil. Ya, misalkan kita lihat 81 IBM itu membuat PC untuk umum, dijalankan oleh disket yang berisi sistem operasi dan aplikasi lainnya. Tahun 80-an Macintosh, kita mengenalnya sebagai Mac ya sekarang. Kalau yang laptopnya itu MacBook mungkin ya. Membuat PC yang bisa dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Targetnya itu adalah pemakaian di rumah untuk edukasi dan juga mulai ke bidang hiburan, main game. Ya. Kalau kita lihat sekarang yang namanya komputer itu berbagai bentuk. Ada yang PC, ada yang laptop. Anda yang pakai laptop di rumah, tapi juga sambil pegang smartphone. Smartphone apa? Ya komputer juga. Ada di antara Anda yang sudah punya jam tangan pintar, smartwatch, buatan Apple, buatan Samsung? Ya itu komputer juga. Ya bentuknya sekarang macam-macam. Bentuknya seperti jam tangan, tapi ternyata fungsi dan fiturnya itu tidak kalah dengan misalkan smartphone. Yaitu sejarah singkat dari komputer ya. Tadinya yang sangat besar, kita kenal sebagai komputer mainframe. Sekarang komputernya dibawa-bawa sama Anda, bisa masuk saku celana. Ya, dosen saya dulu sampai bilang,
Rata-rata orang Indonesia sekarang ya, orang modern sekarang katanya itu bawa-bawa 2 chip kemana-mana, apalagi mahasiswa. Satu di smartphone, ya, satu di laptop. Apalagi kalau nanti bawa mobil yang modern misalkan ya. Di mobilnya juga punya itu chip untuk mengatur aplikasi yang digunakan oleh mobil tersebut. Oke. Nah, kalau dilihat dari fase-fasenya, ini ada 4 fase secara umum ya. Yang pertama itu fase itu tahapan ya. Ada 4 yaitu interpersonal computing fase ya, fase komputasi interpersonal. Ini dimulai dengan ditemukannya jaringan komputer. Ini tahun 95 ya. Kalau Anda main-main ke laboratorium komputer di gedung C lantai 6 itu pakai jaringan komputer. Dalam sebuah kelas itu pakai LAN, Local Area Network ya. Apa itu? Jaringan lokal, biasanya cuma 1 atau 2 atau 3 ruangan nyambung. Lalu yang lebih besar itu WAN ya, Wide Area Network, biasanya antar gedung. Terus yang paling besarnya lagi itu adalah MAN, Metropolitan Area Network. Biasanya ini antar lokasi dalam sebuah kota. Biasanya digunakan untuk komunikasi, untuk berbagi dokumen, untuk tempat penyimpanan, dan untuk kalkulasi. Ya, jadi ini sudah cukup lama digunakan awal tahun 90-an. Awal tahun 2000-an ini kita memasuki fase yang berikutnya, yaitu collaborative computing fase. Kolaboratif, berkolaborasi, bekerja sama. Bagaimana sekarang kita banyak memanfaatkan internet. Kita sedang bekerja sama nih sekarang. Sedang kuliah. Saya ngomong, Anda mendengarkan. Anda bertanya, saya mendengarkan, saya menjawab. Komunikasi. Ini dimanfaatkan dengan basicnya itu adalah teknologi internet, memanfaatkan apa yang kita kenal sekarang sebagai cloud computing, komputasi di awan. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengisi Google Form. Dosen yang buat, Anda yang isi, disimpannya di Google. Di mana? Di mainframe-nya Google. Saya juga tidak tahu apakah di Singapura, apakah di Amerika Serikat, ya. Pemanfaatan kolaboratif ini dikontrol oleh pengguna, oleh grup, dan oleh administrator dari network. Digunakan tentu saja untuk bekerja sama, ya, di berbagai bidang, untuk self-expression, ya. Apa itu self-expression? Ada yang bisa bantu? Anda sudah melakukannya loh kemarin pada saat Anda membuat video YouTube. Ya. Anda menjadi content creator, Anda juga menjadi bagian dari self-expression, mengekspresikan diri Anda sebagai seorang mahasiswa teknik industri. Lalu juga berbagi informasi, terutama juga komunikasi, masih penggunaan dokumen, tempat penyimpanan, dan kalkulasi. Mirip dengan interpersonal computing base, tapi fungsinya semakin banyak. Kalau kita melihat, ini kebalik sepertinya. Kalau kita melihat ke belakang, ya, sebelum zaman internet, itu komputer itu masuk ke institutional computing phase. Cuma dimiliki oleh sedikit
perusahaan. Khususnya dipakai untuk penyimpanan data dan kalkulasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, awal tahun 70-an, 75, itu mulai personal computing phase. Ya. Jadi, tidak mungkin kita menggunakan komputer ya tanpa kita melihat sedemikian pesat perkembangannya. Kita sudah di fase di mana kita menggunakan internet secara masif. Bagaimana 5 tahun ke depan? Bagaimana 10 atau 20 tahun ke depan? Saya yakin yang namanya komputer itu semakin banyak, semakin umum dipakai, dipasang di barang-barang rumah tangga, di berbagai aspek kehidupan kita. Mungkin Anda tidak merasakan, ya Anda cuma bawa kendaraan ke jalan, bawa mobil, bawa motor, terus berhenti di perempatan, di lampu lalu lintas. Tetapi lampu lalu lintas sekarang sudah diatur oleh komputer, oleh program komputer. Kenapa misalkan waktu lampu merahnya itu lebih pendek pada saat jam kosong atau jam tidak macet, tetapi pada saat jam macet lampu merahnya itu lebih lama. Kenapa si lampu stopan itu, lampu lalu lintas bisa mengetahui kapan lalu lintas padat, kapan lalu lintas tidak padat, dilengkapi dengan CCTV, dilengkapi dengan aplikasi untuk mengenali, memfoto dan mengenali, menerjemahkan nomor polisi di mobil untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas, tilang namanya. Semuanya sudah memanfaatkan digital platform. Tidak perlu lagi nanti ada polisi di belakang layar yang mengawasi lalu lintas, baik langsung ataupun tidak langsung selama 24 jam. Nah, digital platform nggak bisa jalan kalau tidak ada yang namanya hardware. Aplikasi tidak bisa jalan kalau tidak ada yang namanya hardware. Operating system tidak bisa jalan dengan kalau tidak ada yang namanya hardware. Ya, perangkat keras, bagian fisik komputer yang terlihat oleh Anda. Halo Sadewo, Ya, Pak. bisa sebutkan bagian fisik komputer yang Anda lihat? Anda pakai laptop sekarang? Pakai laptop, Pak. Ya, apa yang bagian fisik dari laptop yang terlihat oleh Anda? Keyboard, Keyboard, mousepad, layar, apalagi? monitornya, Pak. Monitor, apalagi? Mousepad, Mousepad, apalagi? casannya, Pak. Casnya. Halo Fadail? Iya, Pak. Bisa tambahkan apa yang Anda lihat pakai laptop kan? Apalagi yang Anda bisa lihat dari tampilan fisik laptop Anda? Ada touch. Sebentar, saya tidak bisa lihat wajah Anda, cuma jidatnya doang. Nah, gitu. Coba lihat ke apa? Lihat laptop, Pak. Bukan. Anda, supaya bisa melihat Lihat, saya, lihat kemana? lihat ini ke kamera, Pak. Nah, itu. Susah ya nyebut kamera. Kameranya terlihat kan? Lihat. Oke, kamera sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nggak mungkin Anda sekarang beli laptop tanpa kamera ya. Apalagi? Ada keyboard, Ada ada keyboard udah tadi disebutkan. Itu yang colokan-colokan apa?
Kita menyebutnya sebagai colokan apa? Port USB, Pak. Iya, betul ya. Sekarang semuanya serba nyambung. Oke, terima kasih. Mungkin di rumah Anda ada yang punya printer. Mungkin di rumah juga ada yang punya scan. Mungkin di rumah Anda ada yang punya eksternal kamera. Mungkin di rumah Anda ada yang punya speaker eksternal, baik yang pakai kabel maupun pakai wireless untuk hiburan ya, untuk mendengarkan musik lebih baik. Mungkin ada yang pakai headset seperti saya, atau mungkin pakai apa itu eh headset yang lebih sederhana, yaitu bagian dari perangkat keras yang mendukung penggunaan eh, komputer ya dan aplikasi. Jadi kalau kita lihat itu tadi yang disebutkan terlihat dari luar, meskipun ini adalah anatomi dari jeroan sebuah PC ya, tetapi tidak jauh berbeda ya dengan sebuah laptop ya. Laptop itu pasti punya kipas supaya prosesornya tidak panas. Pasti punya RAM, Random Access Memory. Memori untuk menjalankan aplikasi-aplikasi, punya kabel, punya motherboard di mana prosesor utama ya itu dipasangkan. Pasti punya hard disk dengan berbagai ukuran ya, ada yang 500 GB, ada yang 1 TB. Cuma mungkin sekarang jarang yang sudah pakai floppy disk. Ya, sekarang pakainya itu adalah tadi ya USB. Pasti ada power cable. Apa itu? Power supply ya untuk listrik. Kalau di laptop itu diubah menjadi baterai misalkan. Pasti ada casingnya. Termasuk juga mungkin ada baterai kecil. Ya, salah satunya itu dipakai untuk misalkan menjalankan date ya, watch jam. Jadi meskipun laptopnya Anda matikan, itu jamnya jalan terus. Jadi pada saat laptop dijalankan, operating system itu bisa langsung mengambil jam yang ada di dalam, dipasang di motherboard. Jadi jam Anda tidak perlu setting kan ya. Setiap Anda menyalakan laptop karena ada baterai yang jalan terus di dalam laptop Anda selain baterai untuk listrik. Ya, jadi anatomi di dalamnya itu kurang lebih seperti ini. Kita mengenalnya motherboard, mengenalnya power cable dan seterusnya, itu adalah CPU, Central Processing Unit, ya, unit pusat pemrosesan. Jadi secara umum, secara awam mungkin ya, komputer itu punya otak, punya power, punya tenaga, lalu juga punya tempat penyimpanan dan punya kemampuan, tentu saja ini didukung dengan aplikasi perangkat lunak, untuk tersambung dengan berbagai hardware yang lain. Itu untuk perangkat keras. Halo Muhammad Dias. Ya, Pak. Software apa yang menjadi kebutuhan Anda untuk mendukung kuliah? Software-nya e-learning termasuk bukan, Pak? E-learning, iya, e-learning juga kan aplikasi, itu perangkat lunak. Kalau yang di laptop Anda, software apa yang biasa Anda gunakan untuk kuliah? Untuk bikin tugas, untuk dan seterusnya?
Microsoft Office, Pak. Microsoft Office. Microsoft Office itu adalah perangkat lunak. Ya, itu biasanya disebut sebagai paket aplikasi. Sebetulnya yang namanya perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi atau program yang menyuruh komputer untuk bekerja dengan tujuan tertentu. Ya, Anda pakai Microsoft Office, mau ngeprint tugas. Berarti si Microsoft Office itu selain punya program untuk ngetik, untuk menyimpan dan mengeluarkan file, juga punya program untuk nyuruh printer ngeprint ya sesuai dengan yang file yang akan di print. Nah, ada yang untuk keperluan umum ya, software itu ada yang untuk keperluan khusus. Nah, sebagian besar perangkat lunak atau software ini ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi, kalau di kuliah di teknik informatika ya ada beberapa kuliah pemrograman. Maksudnya apa? Belajar bahasa pemrograman. Namanya macam-macam, bentuknya macam-macam ya. Kalau tidak salah, seingat saya tahun 2000 atau berapa gitu, ada kurang lebih 300 sekian bahasa pemrograman. Tapi tentu saja tidak semuanya diajarkan di teknik informatika. Diajarkan itu adalah yang banyak dipakai ya, yang cukup populer ya. Namanya juga kadang-kadang juga ajaib ya. Ada bahasa pemrograman yang namanya Java ya. Java itu kan Jawa ya. Java itu katanya idenya dari kopi ya, kopi Jawa. Jadi orang yang bikin bahasa pemrograman tersebut menamakannya Java. Waktu saya kuliah, saya belajar bahasa pemrograman yang namanya Pascal. Ya, tolong jangan salah paham. Pascal bukan artinya pasir kaliki. Ya, tapi Pascal ini diambil dari Blaise Pascal. Ya, ahli matematik asal Perancis ya kalau tidak salah. Yaitu sebagai bentuk penghormatan. Bahasa Pascal ini diajarkan kebanyakan itu di negara-negara Eropa. Sementara informatika ya, jadi kalau informatika, teknik informatika, kalau ada jurusan yang namanya teknik informatika, itu awalnya kiblatnya itu adalah ke Eropa. Kenapa disebutnya sebagai informatik? Ya, karena ilmu komputasi di Eropa itu disebutnya sebagai informatik. Kalau di Amerika Serikat, ya disebutnya bukan informatik, ya, tapi ilmu komputer alias computer science. Ya, itu kiblat saja penamaannya, padahal isinya sama ya. Nah, bahasa yang sekarang diajarkan oleh ke mahasiswa teknik informatika seperti Java, PHP, C, C++, dan seterusnya, itu disebut sebagai high level language, bahasa tingkat tinggi. Jadi, bahasa pemrogramannya itu English-like, mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Ya, kata-katanya mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Ada begin, ada end, ya, ada if, ada then, ada else, ada dan lain-lain. Mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa tingkat tinggi ini oleh compiler atau oleh aplikasi, oleh software yang mengelola bahasa tersebut, nanti diterjemahkan ke dalam bahasa tingkat rendah atau disebut bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Karena ingat ya, ujung-ujungnya aplikasi apapun, program apapun di komputer itu ujung-ujungnya adalah angka 0 dan 1. Angka biner.
Nah, bahasa mesin ini disebut namanya bahasa assembly. Ini jauh lebih rumit. Ya, jadi kalau dalam satu instruksi di bahasa tingkat tinggi ini mungkin menjadi banyak instruksi yang lebih spesifik nyuruh komputer dalam bahasa mesin. Ya, saya juga dulu pas kuliah belajar bahasa mesin ya, dan menurut saya kurang berbakat untuk berbicara dengan mesin sehingga lulusnya juga pas-pasan karena menurut saya susah sekali. Saya lebih suka bahasa tingkat tinggi karena lebih mudah dimengerti. Nah, secara umum software itu terbagi dua menjadi sistem software, menjadi application software. Ya, tadi teman Anda menyebutkan Microsoft Office. Halo, Muhammad Alif. Ya, Pak. Kira-kira Microsoft Office itu masuk ke sistem software atau ke application software? Application software, Pak. Betul, application software. Ya. Ada yang pernah pakai Photoshop? Fazer pernah pakai Photoshop? Atau Paint? Halo, Fazer? Ya, Pak. Pernah pakai Photoshop atau Paint? Pernah, Pak. Pernah. Itu kira-kira masuk ke sistem software atau ke application software ya? Application software, Pak. Halo, kurang kedengaran? Ke application software, Pak. Betul. Ya. Aulia, Iya, Pak. laptop Anda pakai sistem operasinya apa ya? Intel Core bukan sih, Pak? Aplikasinya Oh, aplikasinya. Aplikasi pakai laptop Anda pakai Windows atau laptop Anda MacBook? Saya kan tidak bisa. Windows, Pak. Windows. Nah, kalau Windows itu kira-kira masuk sistem software atau application software? Sistem. Sistem, betul. Ya. Lebih spesifik lagi, masuk ke operating system. Tadi saya menyebutkan ada beberapa aplikasi yang mendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi Anda. Misalkan beberapa program yang bisa mengenali printer, scanner, atau port USB itu masuk ke sistem support. Tadi saya menyebutkan ada aplikasi yang bisa membuat program untuk membuat application software. Itu namanya system development. Dari sisi application software juga ada yang software untuk keperluan umum ya, contohnya Microsoft Office. Ada juga software untuk kepentingan yang spesifik. Saya tidak tahu ya, apakah Anda sudah belajar di teknik industri software khusus untuk pekerjaan tertentu? Engineering misalkan. Ini contoh saja anak-anak mahasiswa matematik ya, biasanya sekarang menggunakan aplikasi yang namanya MATLAB. Itu aplikasi khusus misalkan untuk memodelkan rumus-rumus matematik dan membuat perhitungan-perhitungan rumit. Orang yang mau pakai statistik ya, baik mahasiswa statistik maupun penelitian yang menggunakan statistik, misalkan banyak yang menggunakan aplikasi yang namanya SPSS supaya perhitungan statistik itu bisa lebih mudah. Sudah belajar belum? Belum. Ya, saya tidak tahu ya. Sepertinya nanti juga ada aplikasi-aplikasi khusus yang spesifik untuk bidang tertentu. Nah,
Ini yang barusan kita bahas secara sekilas operating system. Tidak mungkin yang namanya perangkat lunak itu bisa jalan dalam sebuah laptop atau dalam sebuah smartphone tanpa laptop dan smartphone tersebut memiliki sistem operasi atau operating system. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, hardware, sumber daya perangkat lunak, ya, memori misalkan, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer, untuk ngeprint, untuk transfer data, untuk menerima komunikasi dari luar. Sebentar. Saya yakin mayoritas dari laptop yang sekarang Anda pakai, sebentar ini kok. Adalah Windows, betul. Ada yang pakai MacBook? Wah, itu laptop mahal ya. Ada yang pakai Linux? Ini lebih jarang lagi. Ya, tetapi kita melihat bahwa betul yang namanya Microsoft Windows itu pangsa pasarnya yang paling besar. Ya, bahkan sekarang itu Microsoft Windows sudah meluncurkan ya versi terbarunya. Ya, kalau saya sih masih pakai versi lama ya. Masih pakai Windows 10. Termasuk juga di smartphone Anda, di di Android ya. Android itu adalah salah satu sistem operasi di smartphone Anda yang paling banyak digunakan. Ada yang punya iPhone? Apa nama sistem operasinya? Biasanya nama sistem operasinya itu adalah macOS, ya. Tetapi meskipun sistem operasi itu beda-beda mereknya, secara konsep ya itu sama, alias mirip, ya. Semuanya itu mengacu kepada apa yang kita kenal sebagai, tolong dicatat nih, WIMP. 4 huruf, W-I-M-P. W-nya itu untuk Windows, bukan Microsoft Windows ya, jangan salah paham, Windows. Jadi setiap program dibuka dalam sebuah jendela. I-nya itu adalah icon atau ikon. Kalau Anda lihat di Android, Anda lihat di Windows, Anda lihat di macOS, Anda mau menjalankan aplikasi, tinggal klik saja ikonnya. Atau tinggal pencet saja ikonnya. M itu untuk menu. Semua operating system, semua aplikasi pasti ada menunya. Untuk buka file, untuk tutup file, ya, untuk delete, untuk copy, untuk paste, itu menu. Dan yang terakhir itu adalah P, pointer. Buat apa pointer? Ya ini sekarang saya lagi nunjuk-nunjuk nih, ya, untuk mengklik PowerPoint supaya jalan, untuk menggerakkan satu window, minimize, maximize, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sebetulnya saya sudah menyinggung sedikit mengenai jaringan komputer, ya. Jaringan komputer itu biasanya ada satu komputer utama yang menjadi komputer pusatnya, dikenal sebagai server. Lalu ada beberapa komputer yang menggunakan kabel, baik itu
itu kabel optik ya, atau mungkin juga wireless yang tersambung ke server tersebut, disebut sebagai komputer terminal. Setiap terminal itu punya alamat atau address masing-masing yang disebut sebagai IP, Internet Protocol. Sehingga kenapa bisa nyambung? Karena setiap komputer punya IP, punya alamat. Itulah kenapa komputer Anda itu bisa dilacak dari tempat yang jauh. Karena setiap Anda tersambung dengan internet, itu pasti ada alamat internetnya. Ya. Ini yang kita pahami sebagai digital footprint dari materi yang lalu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini yang ada kalau di Fakultas Teknik ya, Anda bisa lihat ini di lantai 6. Jadi di TU lantai 6 itu ada sebuah lemari yang berisi komputer dengan prosesor yang paling kuat, dengan memori yang paling besar, dengan tempat penyimpanan yang paling besar. Itu disebut sebagai komputer server. Isinya sistem operasi untuk mengelola jaringan, isinya berbagai data yang akan dibagi di dalam jaringan, isinya adalah aplikasi-aplikasi yang akan digunakan di dalam jaringan. Jadi mungkin saja ini PC laptop ya dalam jaringan itu menjalankan aplikasi yang tidak ada di dalam PC-nya atau di dalam laptopnya, tapi ada di server karena bisa berbagi. Nah, di lemari yang di TU lantai 6 itu ada juga di rak-nya yang namanya router. Router itu untuk apa? Menyambung ya, untuk mengelola baik jaringan internet yang akan disebar di Fakultas Teknik maupun si jaringan tersebut menggunakan jaringan untuk labcom misalkan, baik menggunakan kabel ke PC yang ada di lab maupun menggunakan WiFi router wireless tanpa kabel. Misalkan untuk kebutuhan internet ya. Jadi kan kalau di kampus Anda bisa akses ya internet dengan mudah karena memang disediakan WiFi router tanpa harus Anda colok kabel seperti halnya di lab. Nah, untuk berbagai kepentingan di ruangan yang berbeda, di gedung yang berbeda, ini menggunakan yang namanya switch. Jadi satu kabel masuk, bisa banyak kabel keluar untuk tersambung ke berbagai device, berbagai PC. Termasuk juga Anda dalam sebuah jaringan bisa menggunakan hardware bersama. Contoh nih, Anda bisa lihat nih. Ada printer di sini, printer di switch. Printer yang ada di switch, katakanlah switch nomor 1, ini bisa digunakan oleh komputer lain dalam jaringan selama si printer tersebut disetting untuk sharing atau berbagi. Jadi tidak aneh, misalkan ada dosen di ruangan lain itu ngeprint di printer yang ada di ruang TU secara wireless. Jadi beda tempat, ngeprint di mana ya, hasil print outnya keluar di mana. Itu bisa didukung dalam sebuah jaringan. Ya, jadi fungsi jaringan di kita ya Fakultas Teknik itu salah satu fungsi utamanya adalah melayani akses internet.
Ya kalau Anda lihat ke awan itu ya yang digambar ini berarti ya Unpas langganan ya jalur internet ke provider internet. Nyampe ke server, di router itu dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Dibagi ke tiap prodi, dibagi ke tiap gedung ya, bahkan sampai ke ruang kelas. Begitu kurang lebih yang namanya jaringan komputer. Nah, kita ke jaringan komputer yang lebih kompleks lagi, yaitu internet. Ya, ada yang menyebutkan internet itu katanya singkatan dari international network, ya, jaringan internasional. Kalau Anda lihat di sini idenya itu sudah ada sejak tahun 60-an ya. Ini ada orang namanya Licklider punya ide intergalactic network ya. Jadi networknya bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu kota, bukan cuma antar kota, tetapi mendunia. Seluruh tempat di dunia ini bisa tersambung dalam sebuah jaringan komputer yang sangat besar. Tahun 70-an ya, Cerf dan Kahn ini mendeklarasikan bahwa jaringan itu namanya adalah internet dalam sebuah paper ya atau penelitian. Tahun 76 ditemukan kabel LAN ya yang umum kita gunakan sekarang ya. Mungkin Anda pertama kali lihat ini di kabel telepon ya, mirip-mirip ya. Kalau anak-anak informatika menyebutnya ini sebagai kabel UTP ya. Ini menggunakan teknologi Ethernet sehingga komunikasi data menjadi jauh lebih cepat. Nah, tahun 78 ini juga saya baru tahu ya. Ada orang yang iseng ya, menyebarkan email sekaligus ke 400 pengguna di jaringan ARPANET ya, salah satu jaringan internet pertama di Amerika Serikat. Yaitu dikelola oleh peneliti dari universitas dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mengirim gambar spam. Spam tuh kayak kornet ya, daging babi isinya ya, mereknya. Iklan, semacam iklan langsung ke 400 pengguna. Kenapa sekarang itu kalau Anda menerima email yang berisi iklan atau email yang tidak Anda sukai ya dari orang asing, isinya mungkin iklan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, itu disebut sebagai spam email. Ini sejarahnya. 83 mulai menggunakan TCP/IP ya, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana internet itu punya alamat. Alamatnya dalam bentuk angka. Tetapi untuk kemudahan menggunakan nama alias. Contoh ya, www.unpas.ac.id kan lebih mudah diingat ya. Padahal sebetulnya www.unpas.ac.id itu punya alamat dalam bentuk angka, kombinasi angka. Tapi itu akan susah untuk diingat. Ya, jadi ada aliasnya. Semua alamat di internet itu, semua nama di internet, alamat di internet itu pasti punya TCP/IP, punya addressnya. Dan tahun 84 mulai alamat di internet itu pakai extension. Ada yang com ya, microsoft.com, detik.com. Ada yang org untuk organization, ada yang gov, government untuk website pemerintahan, ada yang education
untuk pendidikan ya. Jadi kalau belakangnya edu pasti berkaitan dengan pendidikan. Kalau belakangnya gov itu pasti milik pemerintah. Dan ada yang mil, saya kurang tahu nih kalau military sepertinya ya, untuk militer. Nah, kalau kita lihat jadi sejarahnya internet itu adalah mirip dengan jaringan komputer ya, tapi cakupannya global. Bagaimana Anda memanfaatkan Facebook, Anda bisa mudah berkenalan dengan ya dalam tanda kutip friends ya, teman ya dari berbagai belahan dunia lain. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi ya, misalkan dokumen dan aplikasi yang dikelola ya, yang diatur oleh World Wide Web WWW ya. Kenapa nama aliasnya itu biasanya dimulai dengan WWW? Karena ini organisasi yang mengelola pengadresan, pengalamatan di internet. Bagaimana kalau kita melihat internet perkembangannya ya? Ya awal-awalnya sih cuma email ya. Lalu saling bertukar pesan pendek. Lalu berkembang menjadi World Wide Web WWW ya, untuk berbagai bidang bisnis maupun pemerintahan maupun pendidikan. Lalu mulai bergerak ke komersial web alias e-commerce ya, Amazon, eBay, Google, Shopee. Lalu interaktif web di mana pengguna ya, Anda bisa ikut berpartisipasi. Anda sudah mencoba minggu lalu dengan membuat video YouTube ya, lalu diposting di YouTube. Semua orang di seluruh dunia bisa melihat dalam interaktif web tersebut, yang juga termasuk ke social networking ya. Ada beberapa yang postingnya itu menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, bukan hanya YouTube ya. Di samping Anda bisa berbagi konten, platform untuk berbagi konten di internetnya juga ternyata sudah banyak pilihan. Baik, perkembangannya itu untuk internet ya, dimulai dari web 1.0 di mana orang cuma buka browser, mengetikkan alamat web, sudah ya, paling bisa membaca, mungkin bisa menonton, mungkin bisa mendengarkan. Jadi lebih bersifat statis ya. Jadi pengguna itu pasif. Nah, perkembangan selanjutnya ya, awal 2000-an sampai dengan 2016 juga sampai sekarang itu web 2.0, lebih ke sosial web di mana keterlibatan pengguna itu menjadi lebih masif. Anda bisa ikut jadi content creator misalkan di YouTube. Anda bisa ikut berpartisipasi untuk berkomentar. Anda bisa bikin blog, Anda bisa bikin akun Facebook dan seterusnya. Itu dimungkinkan oleh dukungan teknologi dari web 2.0. Lalu dikembangkan lagi ke web 3.0, di mana di sini katanya disebut sebagai semantic web. Anda bukan hanya bisa
berbagi konten, tapi juga bisa membangun sesuatu, mengeksekusi sesuatu. Sudah mulai banyak sekarang aplikasi yang berbasis web. Ya, contoh misalkan, kalau dulu Anda mau mengutak-ngatik foto digital itu harus menggunakan Photoshop. Sekarang itu banyak aplikasi yang tinggal Anda gunakan di website untuk ngutak-ngatik foto dengan jauh lebih mudah. Dan selanjutnya itu adalah Web 4.0, di mana ini mulai dideklarasikan tahun 2020 dengan kemajuan di bidang artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Jadi kayaknya di masa akan datang Anda bisa ngobrol bukan dengan sesama pengguna saja, tapi bahkan ngobrol dengan aplikasi tertentu di internet. Karena aplikasinya ini sudah memiliki AI alias kecerdasan buatan. Ya, tapi rata-rata pemanfaatannya itu masih di 2.0 dan 3.0. Yaitu kemajuan di bidang internet. Di bidang aplikasi, ada yang pernah dengar istilah virtual reality? Realitas maya mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya. Ada yang pernah nyobain pakai Samsung Oculus misalkan? Sudah cukup banyak ya yang HP yang bisa menggunakan aplikasi 3 dimensi, menggunakan alat khusus seperti yaitu kaca selam, ya. Dan kita bisa masuk ke dunia lain seakan-akan. Tapi ternyata yang namanya virtual reality itu bukan hanya di dunia hiburan, ya, tetapi juga di dunia pendidikan, bahkan sampai di militer. Pilot misalkan mau belajar untuk menerbangkan pesawat, ya jangan langsung ke pesawatnya. Pesawat tempur itu kan harganya amat sangat mahal. Dimulai dengan simulasi. Sekarang tidak cukup hanya dengan simulasi saja, tetapi juga menggunakan virtual reality supaya kondisinya semirip mungkin dengan kondisi misalkan dalam penerbangan atau jangan-jangan mungkin dalam pertempuran. Jadi kalaupun dia kalah, pesawatnya hancur, ya dianya tidak mati dan tidak ada pesawat yang hancur dan rugi miliaran dolar. Cukup menggunakan virtual reality saja untuk latihan, ya. Kalau gambarnya mungkin seperti ini. Ya. Mungkin Anda pernah lihat beberapa film ya yang dasarnya premisnya itu adalah pemanfaatan teknologi virtual reality di mana seakan-akan kita masuk ke dunia lain yang sangat berbeda. Sebetulnya adalah mata kita atau mungkin juga indera yang lain ya. Telinga misalnya ya, pendengaran itu dalam tanda kutip ditipu seakan-akan kita berada di dunia lain. Anda bisa lihatlah banyak sekali di YouTube video-video mengenai virtual reality. Ini biasanya untuk simulasi di berbagai dan hiburan ya. Kalau simulasinya sudah digunakan di berbagai bidang. Dan yang paling perkembangan yang paling terkini dari virtual reality itu adalah AR alias augmented reality. Saya nggak akan banyak ngomong. Nih, siapa yang pernah main ini? Ayo ngaku. Abian pernah main Pokemon Go? Nggak pernah, Pak. Ya?
Tidak pernah. Tidak pernah. Aduh, siapa yang pernah? Perasaan dulu pernah semua orang main ini. Ada yang pernah? Ada yang bisa menjelaskan Pokemon Go itu apa? Ramdan? Rifki? Azfa? Bisa bantu saya menjelaskan makhluk apa itu Pokemon Go? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jawab, Pak. Ya, silahkan. Seperti salah satu aplikasi virtual reality juga ini, Pak. Mm-mm. Jadi kan pada dasarnya si Pikachu ini kan nggak ada di, apa namanya itu, di jalanan ini. Tapi karena virtual reality yang ada di aplikasi tersebut, maka ketika kita mengarahkan kamera pada satu sudut, akan tertangkap gitu si Pikachu ini gitu. Oke. Ya, kok yang jawab cewek ya? Wah, ternyata cewek juga senang main game. Ya, terima kasih. Siapa barusan? Indiana, Pak. Iya, Indiana. Terima kasih sudah bantu menjawab. Ya. Iya, betul ya. Tapi ternyata ini bukan hanya di bidang game. Jadi kita menggunakan alat tertentu, contohnya adalah smartphone di dunia nyata, dan kita bisa melihat apa virtual reality dari misalkan ini si Pikachu. Ya, saya pernah datang ya dulu sebelum zaman pandemi ke pameran buku. Terus di salah satu sudut ada yang jualan buku ajaib. Wah, saya kan penasaran ya. Silakan Pak, lihat buku ajaibnya. Ternyata si bukunya itu buku untuk anak-anak ya, dengan gambar-gambar yang cukup menarik untuk anak-anak belajar membaca. Si bukunya itu sudah didukung oleh augmented reality. Jadi di bukunya tuh ada satu QR code yang sangat kecil di tiap halaman, terutama halaman yang ada gambarnya. Kita tinggal download aplikasinya yang sesuai, ya, yang dibuat juga khusus untuk buku tersebut. Pada saat aplikasi dijalankan di smartphone, lalu si aplikasinya diarahkan ke halaman buku di mana gambar tersebut berada, ya, di smartphone kita si gambar tersebut binatang misalkan kucing itu bisa mendadak hidup. Bukan di bukunya, jangan salah paham, di smartphone-nya. Jadi ada animasinya. Anak-anak bisa belajar dengan lebih mudah, dengan lebih menyenangkan ya, menjelaskan mengenai kucing misalkan, bukan hanya gambar kucingnya, bukan hanya tulisan kucingnya, tapi pada saat smartphone diarahkan ke gambar kucing tersebut, kucingnya menjadi hidup, kelihatan perilakunya. Itu disebut sebagai augmented reality. Contoh, ya, Anda mungkin pernah mendengar IKEA ya, IKEA yang jualan mebel ya. Mereka itu punya aplikasi untuk augmented reality. Aplikasinya apa? Kalau kita mau beli mebel, kita bisa download aplikasinya, download mebel yang akan kita beli. Sebelum kita datang ke tokonya, di rumah itu pakai smartphone, kita bisa mengira-ngira nih mebel pantasnya ditempatkan di mana, di di ruangan di rumah kita. Bahkan sebelum beli, jangan sampai nanti customer itu beli mebel dengan ukuran yang salah, dengan warna yang tidak cocok, misalkan dengan cat tembok di rumah pembeli. Dipas-pasin dulu gitu loh, memanfaatkan aplikasi berbasis Android. Kalau warnanya tidak cocok, bisa ganti dengan warna lain yang persediaannya masih ada. Bisa dipas-pasin dulu. Beli sofa, beli. Ini bukan iklan ya, ini
kemajuan teknologi. Beli meja ya, beli lampu, seakan-akan di di cara pandang kita terhadap smartphone, lampunya atau sofanya atau mejanya itu sudah ada di rumah kita. Tinggal penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu materi kita hari ini mengenai digital platform.